Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Eh, Kembali lagi dengan Zikri Nur Rahman di sini. Sore ini saya akan menjelaskan mengenai cost of equity atau biaya modal sendiri. Setelah kemarin kita membahas mengenai cost of debit atau biaya hutang, di mana kita menghitung biaya utang obligasi. Nah, untuk saat ini kita akan menghitung biaya modal sendiri. Karena seperti kita tahu bahwa ini adalah cost of credit dan cost of debit itu berkaitan di cost of capital, di mana komponen cost of capital adalah cost of debit atau biaya dari utang dan cost of equity, biaya modal sendiri, dan nantinya ini bisa digunakan untuk menghitung WACC. Nah, untuk menghitung cost of equity itu bisa dengan dua cara. Yang pertama menggunakan constant growth valuation model, yang kedua menggunakan CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Nah, untuk yang pertama kita membahas lebih lanjut mengenai Constant Growth Valuation Model. Bagaimana sih rumus menghitung biaya model sendiri menggunakan Constant Growth Valuation Model? Oh iya, biasanya model sendiri itu di sini itu biasanya saham biasa. Nah, untuk menghitung Constant Growth Valuation Model ini memerlukan rumus KS sama dengan D1 dibagi B0 plus G. Nah, D1 adalah dividen tahun ini. Jadi kalau di soal sudah diketahui bahwa perusahaan ini membagikan dividen tahun ini berapa, misalnya 10.000, maka D1-nya 10.000 itu gitu. Tetapi jika yang diketahui adalah dividen tahun lalu, maka D1 bisa dicari dengan cara D0 dikali 1 plus G, di mana D0 adalah dividen tahun lalu dan G itu adalah growth. Nah, di sini P0 adalah harga saham sekarang. Jadi di sini P0 itu harga saham sekarang, harga saham beredar lah. Nah, plus G adalah growth atau pertumbuhan dari dividen. Biasanya ini dalam bentuk persen. Nah, selanjutnya langsung kita menuju contoh soal. Untuk contoh kasus. Nah, di sini kasusnya perusahaan itu menerbitkan 2 juta lembar saham dengan harga 100.000 per lembarnya dengan dividen tahun lalu sebesar 12.000 per lembar dan diharapkan tahun ini naik sebesar 10%. Nah, jadi cara menghitung biaya modal dengan constant growth valuation model untuk kasus ini adalah kita cari tahu dulu apa saja yang diketahui di soal ini. Dia menerbitkan 2 juta lembar saham dengan harga 100.000 per lembarnya. Jadi P0-nya 100.000 atau harga sekarang itu 100.000. Nah, dengan dividen tahun lalu itu 12.000. Nah, di sini yang diketahui adalah dividen tahun lalu. Jadi kalau dividen tahun lalu adalah D0, 12.000. Dan diharapkan tahun ini dividen itu naik sebesar 10%. Nah, itu berarti growth-nya 10%. Nah, karena rumusnya ini adalah D1 dibagi P0 plus G, kita harus cari D1 terlebih dahulu dengan cara yang tadi, D0 dikali 1 plus G. Nah, D0-nya di sini 12.000, 1 plus G, G-nya kan 10%. 10% itu sama dengan 0,1. Sudah ketemu hasilnya 13.200. Nah, tinggal kita masukkan aja D1-nya ini ke rumus ini. 13.200 dibagi B0. B0-nya harga tahun ini tadi 100.000 ditambah 10% yaitu growth-nya. Nah, ini 13.200 dibagi 100.000 itu nanti dibuat persen ya. Jadi 13.200 per 100.000 kali 100 nanti. Nah, itu hasilnya 13,2% ditambah 10% sama dengan 23,2%. Nah, jadi biaya modal menerbitkan saham 2 juta lembar saham ini adalah sebesar 23,2%. Nah, ini jadi mudah kan caranya ini. Lanjut ke cara kedua yaitu menggunakan CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Nah, rumusnya di sini adalah KS sama dengan atau KS ini CAPM untuk KS itu bisa disebut ya tadi biaya saham ya. Nah, di sini rumusnya RF plus beta dikali RM kurangi RF. Nah, RF itu apa? RF itu tingkat kembalian bebas risiko atau biasanya itu merujuk pada surat berharga negara karena surat berharga negara itu relatif bebas risiko. Nah, yang kedua di sini ada beta atau pengukuran sistematis saham. Nah, di sini beta itu pengukuran sistematis saham biasanya sudah diketahui di soal. Nah, RM di sini adalah tingkat pengembalian saham. Nah, jadi ini tingkat pengembalian saham di market biasanya. Jadi ini rata-rata market atau rata-rata pasar tingkat pengembaliannya berapa.
Tuh, hasilnya juga udah diketahui di soal. Tinggal kita lanjut ke contoh soal. Nah, estimasikan biaya saham menggunakan pendekatan kapital aset pricing model atau CAPM jika diketahui imbal hasil pasar 8%, saham saat ini betanya 1,3, estimasi tingkat imbal hasil minimum unit tipe, tingkat hasil minimum risk free return-nya 5%. Nah, udah tinggal ini kita masukin ke rumus. RF-nya di sini atau risk free-nya diketahui 5% dari tingkat imbal hasil minimum atau risk free return itu 5%. RM-nya itu risk market atau imbal hasil pasar sekarang adalah 8%. Dan betanya di sini sudah diketahui 1,3. Kita tinggal 5% ditambah ini beta 1,3 kan dikali RM min RF atau 8% kurangi 5% ini 3. Jadi nggak usah ditulis persennya nanti tidak malah kesusahan. Nah, jadi 5% ditambah ini 1,3 kali 3, 3,9. Nah, baru dimunculin lagi persennya. Nah, hasilnya adalah 8,9%. Jadi biaya saham menggunakan pendekatan capital asset pricing model untuk kasus ini adalah 8,9%. Nah, jadi sekian saja dari saya, Zikanur Rahman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.